Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami mengenai teknik penulisan sastra. Menulis merupakan salah satu cara menuangkan ide serta gagasan yang ada di dalam pikiran seseorang. Namun saat ini banyak sekali orang yang masih beranggapan bahwa menulis merupakan sesuatu yang dianggap sepele dan membosankan. Faktanya, masih banyak orang yang mengalami kesulitan dalam menulis sebuah karya sastra, baik dari segi tulisan, pemilihan kata, dan penempatan tanda baca. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa cinta seorang terhadap tulisan karya sastra adalah dengan membiasakan diri untuk membaca dan menulis. Setelah itu barulah merubah di dalam hati dan pikiran bahwa menulis sebuah karya sastra itu adalah sebuah atau sesuatu yang sangat indah, mudah, mengasihkan, dan tentunya bermanfaat bagi kehidupan. Dalam menulis sebuah karya sastra, selalu berorientasilah pada aktivitas dan objek yang disukai. Hal ini apa yang menjadi kesukaan dan kegemaran sehingga kecintaan terhadap sebuah karya sastra berjalan dengan tulus tanpa ada tekanan. Ciptakan pikiran dan perasaan dalam bentuk karya sastra seperti artikel, cerpen, puisi, atau drama. Ulasan terhadap karya sastra juga sangat penting karena di sini ketelitian dalam mereview hasil karya sastra akan semakin baik. Mengkoreksi hasil karya sastra berulang-ulang, lalu apabila terdapat sebuah tulisan yang dirasa mengandung makna kurang pas, segera benahi dengan kata yang lebih baik. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap menulis karya sastra adalah mempublikasikannya. Untuk pelajar dan mahasiswa dapat mempublikasikannya melalui mading, majalah dinding, ataupun majalah sekolah, atau bisa juga mengirim hasil tulisan karya sastra ke media cetak untuk diterbitkan. Salah satu ragam menulis adalah menulis sastra sesuai dengan pengajaran sastra di sekolah dasar yang menekankan kepada siswa lebih banyak menggauli karya-karya sastra, baik melalui mendengarkan, membaca, menonton apresiasi, atau menulis sastra. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih langsung mengenal, memahami, menghayati, menyenangi, serta memanfaatkan hasil karya sastra bagi peningkatan keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia. Setelah menulis hasil karya sastra, kepekaan siswa akan mengalami yang tersimpul dalam hasil karya sastra dan kepekaan terhadap ketepatan tulisan akan lebih terlatih. Ada dua hal yang mesti diperhatikan di sini. Yang pertama yaitu pencarian ide, yang kedua yaitu pencarian masalah. Kedua hal ini tentunya berlaku dalam menulis prosa atau cerpen dan novel. 1. Pencarian ide. Banyak orang mengaku kesulitan menulis karena tidak ada ide. Hal ini juga pernah saya dengar dari penulis-penulis yang sudah mapan, bukan hanya penulis pemula. Sudah biasa menulis saja mengeluhkan soal ide. Bagaimana pula dengan siswa di sekolah yang baru pertama sekali mendapat perintah mengarang atau menulis? Pada beberapa pelatihan menulis, sering diajukan pertanyaan dari peserta terkait kesulitan ide. Hemat saya, ide itu di alam atau semesta. Hal ini sesuai dengan salah satu pendekatan yang sastra ditawarkan Abram, yakni pendekatan mimesis yang artinya pendekatan karya sastra menitikberatkan pada alam. Berikutnya, ide juga dapat diarahkan dari pengalaman, baik pengalaman penulis maupun pengalaman orang lain. Untuk penilaiannya, hal ini dapat dilakukan dengan teori ekspresif. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan guru mengarahkan siswa yang kesulitan ide
agar menulis berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman teman. Baik, saya akan melanjuti materi dari teman saya, yaitu 2 pencarian masalah. Pencarian masalah ini selanjutnya setelah mendapatkan ide baik karya sastra prosa, baik cerpen maupun novel. Yang terpenting berikutnya yakni masalah. Masalah di sini adalah konflik yang akan membangun cerita nantinya. Cerpen tanpa masalah konflik tentu akan menjadi garing. Soal masalah ini dalam cerpen cukup menghadirkan satu saja. Sedangkan satu novel boleh beberapa masalah. Artinya, cerpen memang cerita yang hanya menyajikan satu konflik. Tatkala siswa sudah mendapatkan konflik, mereka juga mesti dituntun dalam membangun konflik tersebut agar menuju puncak konflik, yakni menciptakan suspense dalam berkisah. Satu tawaran konflik yang dibangun dengan bunga. Konflik akan menjadikan cerpen terasa nikmat dan enak didengar dan enak dibaca. Maka dari itu, guru juga mesti mengajarkan siswa dalam menggunakan bahasa bercerita, yakni bahasa komunikatif. Bagaimana menurutmu bahasa? Sama halnya dengan bagaimana membangun konflik, yakni mesti sering membaca karya sastra, menulis tanpa disertai dengan membaca. Membaca adalah sebuah proses nihil, oleh karenanya jika mengajarkan menulis cerpen, siswa juga diberikan contoh cerpen yang layak untuk dibaca dan menarik. Demikian halnya dengan puisi, novel, drama, atau karya sastra lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan cara menulis karya sastra yang menarik. Sebuah karya sastra biasanya memiliki nilai estetik sendiri di kalangan pembaca. Pembaca biasanya menilai dari sisi luar dan segi dalam suatu karya sastra tersebut. Namun, dalam pandangan orang awam atau orang yang kurang mengerti akan seni sastra, bahasanya hanya akan melihat saja tanpa mengapresiasikan karya tersebut. Berikut adalah langkah atau cara yang ditempuh dalam menulis sebuah karya sastra. Pertama, carilah suatu ide atau inspirasi yang belum pernah orang lain atau penulis lain tulis dalam sebuah karyanya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mencari tempat, ide, atau bahkan cobalah membaur dengan pergaulan baru. Ini adalah faktor luar dalam penulisan. Selanjutnya, yang kedua, jangan terfokus hanya pada satu tema. Cobalah bereksplorasi dengan lebih aktif dan kreatif dalam hal kreasi, seperti melihat hasil dari seniman lain, kemudian terinspirasi melakukan hal-hal yang baru. Ya, selanjutnya untuk mencari gambaran. Cobalah membaca hasil karya seniman lain untuk referensi Anda, tapi ingat, jangan asal Anda tiru, tetap pertahankan ciri khas kalian. Selanjutnya itu dalam proses pembuatan karya baru ini, cobalah untuk tidak membuatnya dengan monoton. Sesuatu yang monoton akan membuat Anda jenuh dan akhirnya Anda akan bosan. Selanjutnya yaitu publikasikan karya Anda dengan cara lewat sosial media. Usahakan yang paling populer seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Dan usahakan pula untuk bagian penerbit bisa melihat hasil karya Anda. Selanjutnya yaitu jangan lupa untuk memberi tanda bahwa hasil karya itu milik Anda, karena bukan salah orang jika karya Anda akan di copy paste. Selanjutnya, cara menulis karya sastra melalui media sosial atau Instagram. Apa maksudnya menulis lewat Instagram? Mungkin kita sudah familiar dengan penggunaan Instagram sebagai media menyimpan foto-foto koleksi pribadi kita. Tapi, sebenarnya dengan memaksimalkan Instagram sebagai media foto sekaligus memajang hasil karya akan lebih banyak menarik animo positif. Bagi pengguna Instagram sudah tahu fungsi hashtag bukan? Saat upload foto, jangan lupa menuliskan hashtag yang sesuai agar karya kita lebih mudah ditemukan. Karya-karya puisi di-upload bersamaan dengan foto-foto yang unik yang diambil dari berbagai sumber. Apalagi sengaja membuat puisi tak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa Inggris dan sesekali bahasa Jepang.
Jangan lupa sertakan hashtag yang tepat ya. Contohnya hashtag poem, hashtag puisi, hashtag sajak, hashtag poetry, dan lain-lain. Yuk berkarya, jangan cuma foto selfie saja.